kita telah melihat situasi perang Rusia-Ukraina yang berkecamuk di fase pertama. Sekarang, kita akan melanjutkan kondisi yang terjadi pada 27 Februari 2022, perang Rusia-Ukraina. Setelah kemajuan kecil yang dicapai Rusia dalam bulan pertama invasi, tak memberi senyuman kepada Presiden Putin, tentara Rusia mulai mengorganisir kembali pasukannya untuk melanjutkan kemajuan mereka pada seluruh front. Pada malam hari 27 Februari, tentara Rusia berhasil merangsek di pinggiran kota Enerhodar dan mengacam kota Zaporizhia. Kota Zaporizhia memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir yang menyuplai kebutuhan listrik bagian selatan Ukraina. Untuk itu, tentara Kremlin sangat mengincar kota ini. Pada front lain, Rusia membuat kemajuan kecil dengan merebut kota Kupiansk dan melanjutkan kemajuan menuju Izium. Divisi ke-41 CIA menembus pertahanan di kota Prilupki untuk menembus ke kota Kiev. Pada akhir hari, Rusia gagal menjalankan rencana perang kilatnya untuk menghancurkan pertahanan Ukraina. Penyebab utama kegagalan ini adalah suksesnya penyergapan logistik tentara Rusia di seluruh garis depan oleh Ukraina, menyebabkan Rusia begitu cepat kehilangan kendaraan tempur dan pasukan cadangan. Kegagalan invasi kilat Rusia mulai menjadi sorotan dunia dan membuktikan bahwa Ukraina mampu bertahan lebih dari para perkiraan pengamat, membuatnya menjadi daya tarik negara-negara NATO untuk mengirimkan bantuan persenjataan yang lebih banyak kepada pasukan Kiev. Benar saja, setelah kegagalan Rusia merebut kota Kiev, Uni Eropa dan Jerman mengkonfirmasi bantuan pertamanya untuk militer Ukraina. Bantuan ini akan diikuti oleh negara-negara sekutu pada bulan-bulan berikutnya. Pada tanggal 28 Februari, satelit intelijen Amerika memantau tengah mendapati konvoi yang sangat panjang menuju selatan Kiev. Konvoi Rusia ini membentang sekitar 64 km jauhnya. Konvoi terdiri dari tank, kendaraan lapis baja, truk, dan artileri. Video ini viral di sosial media dan berhasil dikonfirmasi oleh Badan Intelijen Ukraina dan menyiapkan penyergapan untuk konvoi tersebut. Sementara elemen dari CIA ke-41 dan ke-36 bergerak memutari kota Sumy dan Chernihiv guna menggabungkan diri dan bergerak bersama menuju timur kota Kiev. Kemajuan mereka tertahan oleh komponen divisi tank pertama Ukraina di kota Nizhyn. Pertempuran terjadi di sepanjang hari dan pengoboman di seluruh pelosok Ukraina juga dilaporkan terjadi. Juga, berita pertama kematian Jenderal Rusia dalam perang menjadi sorotan. Ia merupakan komandan deputi CIA ke-41 Rusia bernama Mayor Jenderal Andrei Sukhovetsky yang terkonfirmasi menjadi korban penyergapan Ukraina. Pada hari yang sama, negosiasi antara Ukraina dan Rusia terjadi di Belarus. Namun, negosiasi ini tidak membawa berita yang positif. Pada hari pertama bulan Maret 2022, kemajuan Rusia di penjuru garis depan terpantau mengalami perubahan. Dengan berita jatuhnya kota Kherson dan Melitopol dan pertempuran di kota Mykolaiv diberitakan terjadi oleh divisi motor rifle ke-42 Rusia. Sementara, unit-unit dari CIA ke-58 terus memperkecil kepungannya di kota Mariupol. Pada tanggal 2 Maret, intelijen NATO dan Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa Rusia tengah mengganti strategi mereka dalam perang ini, di mana Rusia tak lagi ingin merebut kota-kota besar Ukraina, namun menggunakan kekuatan udaranya untuk melakukan perang atrisi, yang dimaksudkan untuk menurunkan moral Ukraina. Membombardir kota jauh lebih mudah bagi Rusia ketimbang harus melakukan urban warfare. Kemajuan Rusia benar-benar terhenti di depan kota Kiev oleh Ukraina dengan pertempuran sengit di kota Irpin, Bucha, dan Hostomel. Pertempuran yang sangat sengit menyebabkan ketiga kota telah berpindah tangan 5 kali karena tarik ulur yang terjadi pada dua belah pihak. Pada hari-hari berikutnya, kegagalan gerak maju pasukan Rusia mulai terjadi satu persatu. Pada front timur, Rusia merebut Balaklia, sementara unit CIA ke-41 lainnya berhasil merebut kota Stakota dan bergabung dengan CIA ke-20, menjadikannya kemajuan yang terbesar pada tanggal 3 Maret. Pada tanggal 4 hingga 6 Maret, Rusia membuat kemajuan penting di beberapa front. Di selatan, CIA ke-58 mengambil alih kota Enerhodar, Tokmak, dan Vasilivka. Mereka juga memberitakan berhasil merebut bandara Mykolaiv dan membuat kemajuan lainnya pada Mykolaiv Oblast. Sementara, pada front timur, batalion CIA ke-6 dan tentara separatis Luhansk mulai menyerbu Izium dan Severodonetsk.
Kejatuhan beberapa kota besar ini membuat Ukraina berada di keadaan yang sulit. Jatuhnya Oblast Luhansk dapat menjadi malapetaka bagi Ukraina jika Rusia terus melakukan serbuannya menuju selatan dan mengepung seluruh unitnya yang berperang di front Donbas. Kesuksesan lainnya pasukan Rusia ialah berhasil melakukan penetrasi melewati garis Priluki dan Izyin, membuatnya dapat bergerak 20 km ke arah timur Kiev. Pada momen ini, Rusia berhasil melakukan kemajuan yang signifikan untuk dapat mengancam kota Kiev. Pada hari itu juga, Brigadir Internasional pertama yang berisi tentara bayaran bergabung untuk mempertahankan ibu kota Kiev. Pada 8 Maret, Rusia terus melakukan gempuran kepada Batalion Azov yang terkepung di Mariupol. Begitu juga dengan CIA ke-40 yang masih menggempur kota Sumy. Pertempuran sengit terjadi di kota Izium dan Severodonetsk. Juga pada kota Mariupol, tentara separatis Donetsk berhasil merebut Volnovka dan timur kota Mariupol. Namun, nampaknya kemajuan dari Rusia di sepanjang front telah berakhir dengan cepat. Pada tanggal 13 hingga 18 Maret, tidak ada lagi kemajuan signifikan yang diraih tentara Rusia. Ini memberikan kesempatan Ukraina untuk melakukan serangan balik. Pada front selatan, Ukraina menembus divisi ke-20 penjaga motor rifle dengan sasaran merebut kembali kota Kherson. Pada 19 hingga 20 Maret, berita mengabarkan bahwa tentara Rusia yang menyerbu kota Kiev sedang menggali parit dan menanam ranjau di sepanjang garis depan. Ini mengindikasikan bahwa tentara Rusia telah menyerah untuk merebut ibu kota Ukraina dan memulai mengambil posisi bertahan untuk pertempuran berikutnya. Momen ini dimanfaatkan Ukraina untuk melakukan counter-offensive dengan menyerbu Bucha, Vorzel, Masum, Makariv, dan Irpin. Sementara Brigadir ke-90 Rusia mundur dari Brovary setelah dihajar divisi lapis baja Ukraina. Sementara di front Sumy Kharkiv, Ukraina berhasil menyerbu kota Boromali, Malarohan, dan mengakhiri pengepungan terhadap kota Sumy oleh Rusia. Brigadir Motor Rifle ke-27 dari divisi CIA ke-41 ditarik mundur seluruhnya menuju kembali ke wilayah Rusia. Pada akhir Maret, kemajuan Rusia benar-benar terhenti tanpa kemajuan sedikit pun. Ini membuat Presiden Putin dan para jenderalnya pesimis akan operasinya untuk melanjutkan serbuan ke ibu kota Kiev. Pada bulan berikutnya, mereka memutuskan untuk mundur dari front utara. Kelanjutan perang Rusia-Ukraina akan dibahas pada part selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi kalian agar dapat melihat kelanjutan series perang Rusia-Ukraina pada minggu berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.